Kami dari Tiga Teknologi Industri. Kenalkan, nama saya Samuel Hamad Rustandi, NIM 1803027. Nama saya Ufik Nurlaili dari Tiga Teknologi Industri, NIM saya 1803028. Perkenalkan, nama saya Winda Yusrina Febianti dari Tiga Teknologi Industri, NIM 1803029. Perkenalkan, nama saya Yoga Agus Prasetyo. Di sini saya bersama tim saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah dibuat tentang perancangan kursi lab bahasa Politeknik Gajah Tunggal dengan pendekatan ergonomis. Table of content yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang terakhir itu ada rancangan desain. Lanjut ke slide kedua, itu mengenai latar belakang. Kursi lab merupakan salah satu alat penunjang proses belajar mengajar yang bisa kita jumpai sehari-hari. Tentu kenyamanan pada saat menggunakan kursi kuliah ini harus diperhatikan. Perancangan kursi yang baik atau ergonomis memanfaatkan ilmu antropometri dengan tujuan mencari bentuk meja dan kursi yang sesuai dengan penggunanya, agar ketika memakai kursi, pengguna tidak merasa kelelahan dengan jangka waktu yang panjang. Lanjut pada slide ketiga, ada data dari survei yang telah kami lakukan mengenai kenyamanan penggunaan kursi lab bahasa di Politeknik Gajah Tunggal. Yang pertama, kita ambil survei yaitu tentang ketinggian. 40% responden mengatakan bahwa ketinggian sudah sesuai dengan standar, 50% ketinggian terlalu tinggi, dan 10% ketinggian itu terlalu rendah. Untuk yang kedua, kami menggunakan acuan sandaran kepala. Sandaran kepala kami menanyakan kepada responden apakah perlu atau tidak perlu, dan jawabannya 100% responden mengatakan perlu adanya sandaran kepala agar ketika menggunakan leher tidak sakit. Yang terakhir ada dudukan tangan, karena sebelumnya kursi lab bahasa belum menggunakan dudukan tangan. Jadi kami menggunakan acuan dudukan tangan ini untuk mengukur keergonomisan. Responden 90% mengatakan perlu adanya sandaran tangan dan 10% menyatakan tidak perlu adanya dudukan tangan. Untuk slide keempat, itu ada diagram fishbone-nya. Bisa dilihat, untuk dari manusianya sendiri, postur tubuh tidak sesuai dengan kursi. Itu yang membuat kenyamanan kurang ketika menggunakan kursi lab bahasa ini. Yang kedua ada dari metodenya. Metodenya itu yang pertama ada posisi duduk yang salah, yang kedua ada posisi punggung yang dipaksakan. Jadi ketika sandaran punggung tidak sesuai, itu posisi punggung akan dipaksakan untuk menyesuaikan. Jadi kenyamanan itu kurang ketika menggunakan kursi lab itu dan punggung akan terasa sakit. Padahal kita menggunakan kursi lab itu dengan jangka waktu yang lama. Lanjut, material. Untuk di materialnya itu ada tinggi kursi yang tidak sesuai dengan pengguna. Jadi ketika tingginya tidak sesuai, ketika ketinggian pengguna akan susah duduknya. Ketika terlalu rendah juga pengguna akan susah untuk menggunakan komputernya karena terlalu rendah kursinya. Yang kedua itu ada kursi tidak memiliki sandaran. Itu tidak memiliki sandaran membuat kita lebih lelah tentunya karena tidak ada penopang untuk punggungnya. Yang terakhir itu ada tinggi kursi tidak sesuai dengan meja komputer. Itu tinggi kursi tidak sesuai, bisa ketinggian, bisa terlalu rendah. Itu juga menyebabkan kita kesulitan dalam menggunanya. Di sini saya akan membahas tentang 5W1H. Yang pertama itu ada man atau manusia. Pada Watt, posisi kaki menggantung, posisi punggung membungkuk, dan tangan pegal karena menggantung. Y, tinggi kursi tidak sesuai, dan kursi lab tidak memiliki sandaran kepala.
Where? Lab Bahasa Politeknik Gajah Tunggal. When? Saat jam praktek perkuliahan di lab bahasa. Who? Mahasiswa. How? Menentukan tinggi kursi di lab sesuai dengan ukuran dimensi rata-rata tinggi mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada material. Pada what? Bentuk kursi tidak ergonomis. Why? Desain kursi lab tidak sesuai dengan tinggi rata-rata mahasiswa. Where? Lab Bahasa Politeknik Gajah Tunggal. When? Saat jam praktek perkuliahan di lab bahasa. Who? Mahasiswa. How? Mendesain kursi lab yang ergonomi sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mahasiswa. Yang ketiga itu ada metode. Pada what? Bentuk tubuh saat duduk yang salah. Why? Posisi duduk yang salah dan posisi punggung yang dipaksakan. Where? Lab Bahasa Politeknik Gajah Tunggal. When? Saat jam praktek perkuliahan di lab bahasa. Who? Mahasiswa. How? Menentukan posisi duduk selama jam praktek berlangsung. Selanjutnya itu ada studi pustaka. Kita mengambil referensi dari 6 jurnal. Yang pertama itu ada jurnal yang berjudul Perancangan Furnitur Perkantoran yang ditulis oleh Laksmi Kusuma Wardani pada tahun 2010. Yang kedua itu ada Perancangan Kursi Ergonomi untuk memperbaiki posisi kerja pada proses packaging yang ditulis oleh Ahmad Sohibi pada tahun 2017. Yang ketiga itu ada Kajian Ergonomi pada Fasilitas Duduk Universitas Kristen Petra Surabaya yang ditulis oleh Grace Mulyono pada tahun 2010. Yang keempat itu ada Analisis Ergonomi sesuai desain kursi kerja karyawan di PT YYY yang ditulis oleh Desi M. Pardede, Arahim Matondang, dan Listiani Nurul Huda pada tahun 2013. Yang kelima ada Analisis Ergonomi untuk desain kursi kuliah studi kasus di ruang kuliah Fakultas Teknik Universitas Jember yang ditulis oleh Novia Devi Triana pada tahun 2015. Yang terakhir itu yang keenam ada Desain Ulang Kursi Kuliah yang Inovatif dan Ergonomi yang ditulis oleh Ken Arum Dindahita pada tahun 2018. Apa sih itu ergonomi? Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergon dan nomos yang artinya hukum alam. Atau menurut Nurmianto, ergonomi adalah sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Nah, di sini ada aspek ergonomi. Aspek ergonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor manusia. Penataan dalam sistem kerja menuntut faktor manusia sebagai pelaku atau pengguna menjadi titik sentralnya. Lalu yang kedua itu ada faktor antropometri. Antropometri yaitu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, terutama seluk-beluk baik dimensional, ukuran, dan bentuk tubuh manusia. Yang ketiga itu ada faktor sikap tubuh dalam bekerja. Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap sarana kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, selain SOP yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah konsep antropometri. Jadi data antropometri diperlukan agar rancangan suatu produk dapat disesuaikan dengan orang yang mengoperasikannya. Ukuran tubuh yang diperlukan pada hakikatnya tidak sulit diperoleh dari pengukuran secara individual. Pengukuran data antropometri dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, dimensi tubuh struktural atau antropometri statis. Jadi, pada pengukuran statik antropometri ini, partisipan yang diukur dalam posisi diam atau statis. Yang kedua, dimensi tubuh fungsional atau antropometri dinamis. Dalam dinamik antropometri, partisipan diukur dalam kondisi bergerak. Jadi, partisipan sedang melakukan pekerjaannya lalu dipasang alat semacam kamera di area pekerja tersebut. Lalu, hasil video diterjemahkan oleh program aplikasi menjadi dimensi tubuh manusia. Bisa dilihat di bawah ini terdapat gambar dimensi antropometri tubuh manusia. Selanjutnya, distribusi normal dalam penetapan data antropometri. Di sebelah kiri terdapat kurva distribusi normal. Jadi, dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi yang ada. Dari data yang ada tersebut, persentil dapat ditetapkan sesuai dengan tabel probabilitas distribusi normal. Sebagian besar data antropometri dinyatakan dalam bentuk persentil. Apa sih persentil? Jadi persentil itu merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa presentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut.
Nah, di sebelah kanan terdapat tabel distribusi normal dan perhitungan persentil. Berikut merupakan alur penelitian dalam merancang kursi lab bahasa di Politeknik Gadjah Tunggal dengan pendekatan ergonomis. Jadi yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah tunggal. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, observasi lapangan. Yang kelima, studi pustaka. Yang keenam, pembuatan konsep. Yang ketujuh, pengumpulan data. Yang kedelapan, menguji kecukupan data. Yang kesembilan, pengolahan data. Yang kesepuluh, pembuatan desain. Yang kesebelas, pengujian hasil, di mana uji tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah desain yang telah dibuat sudah sesuai dengan dimensi tubuh mahasiswa Politeknik Gadjah Tunggal. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Jadi, pada perancangan kursi lab bahasa, pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dengan mengukur dimensi tubuh manusia menggunakan alat ukur berupa meteran. Jadi, data yang telah didapatkan kemudian diinput pada form data pengukuran dimensi tubuh. Berikutnya yaitu penentuan sampel, di mana sampel ditentukan berdasarkan antropometri. Yang pertama, data antropometri lebar pinggul untuk menentukan lebar alas kursi. Yang kedua, data antropometri tinggi popliteal untuk menentukan tinggi kursi. Yang ketiga, data antropometri pantat popliteal untuk menentukan lebar alas kursi. Dan yang keempat, data antropometri tinggi bahu duduk untuk menentukan tinggi sandaran kursi. Pengujian data. Untuk pengujian data dilakukan 3 pengujian: uji normalitas data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. Uji normalitas data disebut juga uji hipotesis, di mana H0 merupakan data terdistribusi normal dan H1 merupakan data tidak berdistribusi normal. Statistik uji yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Smirnov dengan alfa 5% atau 0,05 dan daerah kritis H0 ditolak jika sigma lebih kecil daripada alfa. Berikutnya uji keseragaman data. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan rata-rata data yang telah dikumpulkan dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Kemudian menentukan standar deviasi dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena kita menghitung sampel, bukan populasi. Kemudian kita menentukan batas kontrol, yaitu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan rumus batas kontrol atas sama dengan X bar ditambah K dikali standar deviasi, dan batas kontrol bawah X bar dikurang K kali standar deviasi. Kemudian itu uji kecukupan data dengan rumus N aksen sama dengan K per S dikali akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan sigma XI. Pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian, di mana populasi dibagi berdasarkan kategori dengan jumlah keseluruhan 100%, diurutkan dari populasi terkecil hingga terbesar, berkaitan dengan beberapa pengukuran tubuh tertentu. Untuk pengolahan data ini, kami melakukan pengolahan berdasarkan persentil, di mana tabel persentil dapat dilihat pada slide sebelumnya, slide 10. Berikut adalah gambaran rancangan kursinya, dari tampak depan, belakang, dan tampak samping. Dapat kita lihat bahwa kursi ini memiliki sandaran kepala, sandaran punggung, sandaran tangan, dan sandaran kaki, serta tinggi yang dapat disesuaikan. Dapat dilihat pula dari tampak samping bahwa kursi ini, sandaran punggung kursi ini dapat disesuaikan, kemudian tingginya juga bisa disesuaikan untuk ke atas atau ke bawah, sehingga pengguna dapat menyesuaikan sandaran tangan dengan meja lab, dan juga ada sandaran kaki di mana menyesuaikan ke permintaan pengguna, di mana mereka biasanya menyesuaikan sandaran tangan dengan meja dan kaki mereka tidak menapak, sehingga kita menggunakan ide tersebut untuk membuat sandaran kaki sehingga mereka tidak menerima atau mengalami kelelahan yang berarti selama proses perkuliahan di lab bahasa. Kenyamanan dalam sebuah aktivitas adalah sebuah kebutuhan mutlak yang sangat dicari dan dioptimalkan. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai perancangan kursi lab bahasa Politeknik Gadjah Tunggal dengan pendekatan ekonomi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Thank you. Thank you for watching. Bye.